Baik, hari ini saya melanjutkan materi tentang pendokumentasian evaluasi. Jadi ini penting sekali, evaluasi bagi seorang perawat ini dapat menentukan reaksi klien terhadap intervensi keperawatan yang telah diberikan dan menetapkan apakah tujuan dari rencana keperawatan itu tercapai atau tidak. Evaluasi itu penting sekali dilakukan untuk menilai status kesehatan klien setelah tindakan keperawatan. Oke, saya akan kembali ke teori semula bahwa evaluasi itu merupakan suatu langkah terakhir dari proses keperawatan setelah intervensi, setelah diagnosa keperawatan, dan setelah pengkajian. Jadi ini langkah yang terakhir pada proses keperawatan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tersebut tercapai atau tidak. Jadi evaluasi ini sangat penting sekali. Sekali lagi, penting sekali untuk menilai status kesehatan klien. Penting sekali untuk menilai apakah asuhan keperawatan kita itu tercapai atau tidak tercapai, atau tercapai sebagian. Nah, kita akan memahami tentang jenis-jenis evaluasi. Ada dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Pernah dengar istilah ini kan? Ada ujian formatif, ada ujian sumatif. Biasanya kalau formatif itu pada setiap proses, sedangkan kalau sumatif itu di akhir proses. Nah, sama halnya dengan evaluasi keperawatan. Evaluasi yang pertama, yaitu formatif, ini dilakukan setelah kita memberikan pelaksanaan. Maka kita lihat respon dari klien setelah kita memberikan intervensi. Nah, bisa dilihat setiap saat, setiap waktu, atau berdasarkan jam, 2 jam sekali, atau evaluasi harian. Itu adalah formatif. Berikutnya adalah sumatif. Ini merupakan suatu rekapitulasi dari hasil observasi berdasarkan tujuan yang telah kita tetapkan pada tahap perencanaan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Contoh evaluasi formatif. Misalnya kita memberikan implementasi pada klien yang mengalami kenaikan suhu tubuh berupa kita telah mengukur suhu tubuh pasien. Misalnya kalau sekarang jam 12 jam 10 tadi diukurnya. Kemudian kita evaluasi, ternyata suhu tubuh pasien 37 derajat Celcius. Jadi evaluasi ini dilakukan setelah pelaksanaan tindakan. Berikut evaluasi sumatif. Kita melakukan evaluasi sumatif tentunya setelah melakukan tindakan beberapa kali secara bertahap. Berdasarkan pada tujuan perencanaan, pada evaluasi sumatif ini kita akan tetapkan berdasarkan apakah tujuan itu tercapai semua, tercapai separuh atau sebagian, dan bahkan tidak tercapai. Nah, pikiran kita yang kedua, selain berdasarkan tujuan, kita melakukan evaluasi bila ada suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita, perlukah ditransfer ke pelayanan kesehatan yang lain. Mungkin juga pada kondisi tertentu, dalam pelayanan yang sama dan waktu yang lebih diperpanjang lagi. Ini pola pikir kita, kenapa tujuan kita belum tercapai. Atau mungkin oleh karena faktor, klien karena parah, semakin jelek setelah dievaluasi, akhirnya klien meninggal. Ini perlu dilakukan evaluasi sumatif. Jadi sekali lagi, evaluasi sumatif bisa dilakukan pada saat klien meninggal, klien pindah ke pelayanan lain, atau pelayanannya diperpanjang. Bagaimana cara membuat tujuan? Nah,
Cara membuat tujuan yang dikatakan tujuan tercapai, kita akan mengukur kemajuan sesuai dengan kriteria hasil. Contoh, bila diagnosa keperawatannya berbunyi bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian kita membuat tujuan keperawatan, misalnya jalan nafas menjadi efektif setelah 1 kali 24 jam. Dengan kriteria standar, klien mampu mengeluarkan sekret paru tanpa bantuan. Standar yang kedua, auskultasi paru-paru bersih pada tanggal 11 bulan 12 tahun 2020. Kemudian kita melakukan evaluasi berdasarkan kriteria tanggal yang sudah kita tetapkan, yaitu tanggal 11 bulan 12 tahun 2020. Nah, evaluasi ini perlu kita tulis dalam bentuk SOAP ya, yang mana S adalah subjektif, O objektif, A adalah assessment, analisis, dan P-nya adalah planning. Berdasarkan diagnosa keperawatan dan tujuan yang kita tetapkan tadi, evaluasinya pada S ini subjektif dari klien. Klien mengatakan bahwa sekarang saya bisa membatukkan dahak saya sendiri tanpa bantuan. Kemudian hasil observasi, hasil pemeriksaan kita tulis pada data objektif. Pada saat kita melakukan auskultasi, paru-paru bersih. Kita tidak menemukan ronki. Jumlah pernafasannya, respirasinya 16 kali per menit. Nah, berdasarkan data S dan O, ini sudah sesuai dengan tujuan dan kriteria standar. Oleh karena itu, A-nya kita melakukan analisis berdasarkan kondisi S dan O. Kita tuliskan gangguan bersihan jalan nafas teratasi. Hal ini disebut dengan tujuan telah tercapai. Nah, kalau tujuan sudah tercapai, planningnya ya tidak ada. Maka berbunyi intervensi dihentikan. Kayak begitu ya, cara membuat tujuan yang dikatakan tercapai. Sekarang bagaimana cara membuat tujuan tercapai sebagian? Ini merupakan kriteria bahwa kalau kita membuat suatu tujuan yang dikatakan sebagian, tujuan tidak tercapai secara keseluruhan, tapi hanya separuh atau sebagian saja. Contohnya tetap sama ya, yaitu masalahnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Tujuannya juga tetap sama, yaitu jalan nafas menjadi efektif setelah 1 kali 24 jam. Kriterianya juga tetap sama, klien mampu mengeluarkan sekresi paru tanpa bantuan. Auskultasi paru-paru bersih pada tanggal 11 bulan 12 tahun 2020. Nah, berdasarkan kriteria evaluasi yang kita tetapkan tadi, kita akan melihat kondisi klien berdasarkan SO, A, dan P-nya. Pada data subjektif, klien mengatakan sekarang saya bisa membatukkan dahak dalam dada saya, tetapi masih ada sedikit dalam dada saya. Data objektifnya, kita melakukan pemeriksaan auskultasi, masih ada suara ronki. Nah, tapi masih hanya sedikit. Nah, berdasarkan data S dan O tadi, bahwa kriteria yang ada itu hanya tercapai sebagian. Hanya dari dua tadi hanya tercapai sebagian saja. Maka analisis kita ini kita sebut sebagai tujuan tercapai sebagian. Masih ada gangguan bersihan jalan nafas. Nah, teratasi sebagian. Karena teratasi sebagian, maka intervensi ini nggak boleh berhenti, tetapi dilanjutkan. Atau juga bisa dimodifikasi, ditambah. Kurang apa ya kira-kira? Secara pemikiran logika yang kritis, yang logis, kita bisa tambahi intervensi yang lain. Misalnya lakukan vibrasi, lakukan postural drainase, perkusi, dan seterusnya, gitu saudara ya. Terus yang ketiga, apa yang disebut dengan tujuan tidak tercapai? Ini menunjukkan suatu kriteria bahwa dari tujuan dan kriteria yang standar yang kita buatkan sama sekali tidak tercapai atau tidak sesuai.
Bila diagnosa keperawatannya bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian jalan nafas menjadi efektif setelah 1 kali 24 jam dengan kriteria standar klien mampu mengeluarkan sekret tanpa bantuan dan auskultasi bersih pada tanggal yang kita tetapkan, tanggal 11 bulan 12 2020. Kemudian pada tanggal ini yang sudah kita tetapkan 11 12 20, berdasarkan data subjektif, klien mengatakan sekarang saya tetap batuk dan dahak dalam dada saya sulit keluar, malah sakit, misalnya seperti itu. Data objektifnya kita tuliskan berdasarkan hasil pemeriksaan, kita melakukan auskultasi, ternyata kita dapatkan masih ada dahak dengan suara ronki atau grog-grog, itu saudara ya. Maka berdasarkan data subjektif dan objektifnya yang tidak sesuai sama sekali dengan tujuan dan kriteria standar, ini disebut sebagai tujuan tidak tercapai. Ya. Gangguan bersihan jalan nafas tidak teratasi. Nah, kalau tidak teratasi, ya kita harus berpikir lebih dalam lagi ini. Kenapa? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kapan? Nah, maka P-nya ini ditulis ya, lanjutkan dengan terapi yang lain ya, bahkan juga mungkin perlu kerjasama atau kolaborasi dengan tim medis. Nah, seperti itu saudara sekalian ya. Jadi saat ini saya hanya membahas tentang simple, yaitu tahap simpel sekali, yaitu tentang tahap terakhir dari proses keperawatan setelah pengkajian, penentuan diagnosa, intervensi, implementasi, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, cukup sekian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya di Classroom ataupun lewat WhatsApp, atau bisa bertanya langsung telepon kepada saya. Terima kasih.